Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sukacita Ruah Kodes atau Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesua Amasyawe Ruah Kodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video siraman rohani umat Nasrani ini. Dan di video siraman Kristen umat Nasrani ini saya akan mengambil topik Antikris atau Soten Hamasya. Jadi topiknya adalah Antikris atau Soten Hamasya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kita harus di zaman modern ini, di zaman Roh Kudus ini, dan di zaman kedatangan Yesua Hamasya yang semakin dekat ini, kita harus waspada terhadap Antikris atau Soten Hamasya. Karena kalau kita tidak waspada tentang Antikris atau setan Hamasya, maka kita akan bisa disesatkan dan tidak akan bisa terangkat nanti ke sorga apabila Yesus Hamasya datang kedua kalinya ke bumi ini, ke dunia ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini, siapakah yang disebut Antikris atau setan Hamasya itu? Yang disebut Antikris atau setan Hamasya itu menurut firman Tuhan dapat kita baca di dalam 1 Yohanes atau di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 berbunyi, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal? Jadi 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi yang disebut dengan Antikris atau Soten Hamasya adalah orang yang menyangkal Bapa. Juga maka selain menyangkal Bapa, maka jangan menolak Bapa. Jadi orang yang menyangkal Bapa juga akan menolak Bapa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, siapa yang dimaksud dengan Bapa di sini, saudara-saudara? Jadi kita sebagai umat Nasrani, yang kita maksud sebagai Bapa di sini bukan Allah, saudara-saudara, bukan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, tapi yang dimaksud dengan Bapa di sini adalah Yahweh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, yang dimaksud dengan Bapa di sini adalah Yahweh. Dan karena orang Yahudi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, orang-orang Yahudi itu tidak mengenal yang namanya Allah, saudara-saudara. Jadi Tuhannya orang-orang Yahudi itu adalah Yahweh, bukan Allah. Dan mereka tidak pernah mengenal yang namanya Allah. Dan di dalam firman Tuhan berbahasa Ibrani, tidak ada yang namanya nama Allah. Yang ada adalah Yahweh. Dan tidak ada juga Yesus Kristus. Yang ada adalah Yesua Hamasya. Itu di dalam kitab berbahasa Ibrani. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita banyak umat Nasrani atau umat Kristen di Indonesia itu banyak yang tidak mengenal Yahweh, tidak mengenal Bapa Yahweh karena penerjemah Alkitab
yang beragama Islam, yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Abdullah bin Abdul Qadir Munsi telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, dan nama Yahweh itu diganti dengan Allah yang huruf besar semua. Jadi umat Nasrani atau umat Kristen dapat membuka Alkitab. Membuka Alkitab terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari bisa membuka Alkitab LAI, dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari di situ bisa dapat menemukan nama Tuhan yang huruf besar semua. Jadi nama Tuhan yang huruf besar semua itu sebenarnya itu adalah Yahweh. Tetapi Abdullah bin Abdul Qadir Munsi merubahnya jadi nama Allah, bukan nama Yahweh. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat besar bagi penerjemah, sehingga umat Nasrani dan umat Kristen di Indonesia tidak mengenal nama Yahweh. Dan ini sangat disayangkan, karena nama Yahweh itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, adalah nama Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan di sorga itu hanya ada nama Yahweh dan Yesus Amasya. Tidak ada nama Allah atau nama-nama Tuhan yang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, Yahweh lah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini, Sang Pemilik sorga. Jadi bagaimana kita mau masuk sorga, bagaimana kita mau selamat masuk sorga, kalau kita tidak mengenal nama Tuhan kita yang sebenarnya itu Yahweh. Dan semua nabi-nabi itu berasal dari Yahudi, dan semua nabi-nabi itu menyembah Yahweh. Tidak ada yang menyembah Allah, karena mereka tidak mengenal yang namanya nama Allah atau Yesus Kristus. Mereka hanya mengenal nama Yahweh dan Yesus Amasya. Jadi kalau kita umat Nasrani atau umat Kristen mau selamat, maka kita juga harus menyembah Bapa Yahweh, Besem Yesus Amasya, Roh Kodes, supaya kita bisa selamat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita harus waspada tentang antikris atau Soten Hamasya. Dan sekali lagi yang disebut dengan antikris atau Soten Hamasya itu seperti yang terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal? Yang menyangkal. Jadi yang dimaksud di sini adalah menyangkal Bapa dan menolak Bapa. Jadi siapa yang menyangkal Bapa, siapa yang menyangkal Bapa Yahweh dan menolak Bapa Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Sang Pemilik sorga, dan siapa yang menyangkal Bapa Yahweh, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesus Amasya sendiri yang turun ke dunia ini, maka siapa yang menyangkal Bapa dan menolak Bapa, maka itulah yang disebut dengan antikris atau Soten Hamasya. Dan jangan sampai kita terpengaruh dengan antikris dan Soten Hamasya, supaya kita harus waspada supaya jauh dari antikris atau Soten Hamasya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa semua orang-orang Yahudi itu menyembah yang namanya menyembah Bapa Yahweh, dan semua nabi-nabi itu menyembah juga Bapa Yahweh. Jadi kalau nabi dan rasul itu menyembah Bapa Yahweh seperti Abraham, Ishak dan Yakub menyembah Yahweh,
Adam menyembah Yahweh, jadi kita juga itu harus menyembah Yahweh, bukan menyembah Allah atau Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kita salah menyembah Tuhan, salah menyebut nama Tuhan, kita bisa tidak selamat. Meskipun kita dikasih berkat, mujizat, kesembuhan, kita akan tidak diselamatkan, tidak akan bisa masuk surga, dan akan terjadi perbantahan nanti kalau kita tidak mengenal dan menyebut dan menyembah Bapa Yahweh. Jadi mulai sekarang sembahlah Bapa Yahweh supaya semakin diberi berkat, mujizat dan kesembuhan, dan nanti di hari penghakiman akan diselamatkan masuk surga milik Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di dalam dua raja ayat 21 sampai 10, dan Yahweh berfirman dengan perantaraan hambanya, yakni para nabi. Jadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 23, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 23, sebab barang siapa menyangkal putra atau Yesua, ia juga tidak memiliki Bapa. Jadi antikris atau Soten Hamasya itu adalah yang menyangkal putra, juga yang menyangkal Bapa, juga menyangkal putra. Jadi sebab barang siapa yang menyangkal putra atau Yesua, ia juga tidak memiliki Bapa, yaitu Yahweh. Dan barang siapa mengaku putra, ia juga memiliki Bapa, yaitu Yahweh. Jadi yang tidak memiliki Bapa atau Yahweh berarti tidak memiliki putra, yaitu Yesua Hamasiah. Karena Yesua dan Yahweh itu tidak bisa dipisahkan, sebab satu pribadi dan satu hakikat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, barang siapa yang tidak mengaku putra, ia juga tidak memiliki Bapa. Jadi putra di sini adalah Yesua Hamasiah dan Bapa di sini adalah Yahweh. Jadi yang tidak memiliki Bapa atau Yahweh dan Yesua, yang tidak memiliki putra atau Yesua, ini tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Jadi Yahweh dan putra itu adalah satu pribadi atau satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, yang mengaku Yahweh, umat Nasrani yang sudah mengaku Yahweh, kita harus memanggil namanya. Kita harus memanggil namanya di dalam doa, memanggil namanya di dalam doa-doa kita setiap hari, dan memanggil namanya di dalam puji-pujian. Memang nama Tuhan itu tidak bisa kita ucapkan dengan sembarangan. Memang benar bahwa nama Tuhan itu tidak bisa diucapkan dengan sembarangan. Tetapi Tuhan menyuruh kita menyebut namanya di dalam doa dan puji-pujian. Kalau kita berdoa, kita menyebut nama Yahweh di dalam nama Yesus Hamasiah. Dan hanya dapat kita memanggilnya di dalam doa dan puji-pujian. Dan tidak bisa menyebutnya dengan memberikan nama kepada binatang atau orang-orang. Itu adalah kesalahan dan dosa, dan itu adalah larangan. Jadi memang benar bahwa kita tidak boleh menyebut nama Bapa Yahweh dengan sembarangan. Itu memang benar. Tetapi
Tetapi kalau di dalam doa dan di dalam puji-pujian, itu kita boleh menyebut namanya. Dan itu diperbolehkan oleh firman Tuhan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi sekali lagi saya mengatakan di sini bahwa Antikris atau Soten Hamasia itu adalah orang-orang yang menyangkal Bapa juga Putra, di mana Bapa di sini adalah Yahweh dan Putra di sini adalah Yesus Hamasia. Jadi janganlah kita terpengaruh dan kita harus waspada terhadap Antikris yang bisa saja mempengaruhi kita. Dan di zaman modern ini dan di zaman Roh Kudus ini, Antikris atau Soten Hamasia akan berada di mana-mana untuk mempengaruhi umat manusia supaya bisa jatuh ke dalam dosa, supaya dia bisa binasa dan bisa tidak terangkat nanti. Jadi marilah kita untuk selalu bertahan dengan iman kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, mari kita itu untuk selalu bertahan dengan iman kita sampai kedatangan Yesus Hamasia kedua kalinya ke dunia ini, yaitu menyembah Bapa Yahweh bersama Yesus Hamasia Roh Kudus, sang pemilik sorga atau Samayem. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kalau kita sudah mengaku Yahweh, maka sekali lagi kita harus memanggil namanya di dalam doa dan puji-pujian, seperti yang Bapak Yahweh kehendaki di dalam 1 Tawarik 16 ayat 18. 1 Tawarik 16 ayat 8. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa baca di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 dan Mazmur 105 ayat 1 dan lain-lain. Jadi kita harus memanggil nama Bapa Yahweh seperti yang terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 dan Mazmur 105 ayat 1 dan masih banyak ayat yang lainnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, janganlah kita mengatur Yahweh dengan berbagai macam alasan. Intinya tidak mau menyebut namanya. Itulah yang disebut dengan Antikris atau Soten Hamasia. Jadi intinya di sini adalah barang siapa yang tidak menyebut nama Bapa Yahweh dan Yesus Hamasia, itulah yang disebut Antikris atau Anti Hamasia atau Soten Hamasia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari harus waspada terhadap Antikris dan Soten Hamasia yang di zaman Roh Kudus ini akan semakin banyak untuk mempengaruhi umat manusia supaya bisa jatuh ke dalam kebinasaan. Jadi kita harus waspada. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, cukup sekian dulu video siraman rohani saya, video siraman umat Nasrani ini, dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapa Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapa Yahweh sang pemilik sorga, di mana Bapa Yahweh ini adalah Yesus Hamasia sendiri yang telah turun dunia demi untuk menebus dosa-dosa manusia. Selalu Bapa Yahweh bersama Yesus Hamasia selalu memberkati dan menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Like dan subscribe, kasih komen. Sampai jumpa lagi di video yang lain dan topik yang lain. Sampai jumpa.